Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita diperkenankan untuk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah menurunkan barakahnya dari langit dan bumi yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan hingga kita merindukan dan menantikan sahabatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan diberikan kepada manusia sebagai petunjuk dalam kehidupan. Ketika kita hidup di dunia ini, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ketika kita sudah di alam kubur, Al-Quran sebagai penerang. Dan ketika kita sudah berkumpul di akhirat, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Alangkah berbahagianya manakala kita sebagai muslim bisa hidup bersama Al-Quran, karena Al-Quran memberikan keberkahan hidup bagi yang membacanya. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada manusia dengan tujuan agar Al-Quran dijadikan petunjuk manusia dalam kehidupan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran kepada manusia agar menjadi petunjuk dan menjelaskan petunjuk tadi dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, Al-Quran sudah berada di dekat kita. Al-Quran menyapa kita untuk apa? Untuk dibaca. Karena apa? Di bulan Ramadan ini surga dibuka. Surga adalah merindukan 4 golongan. Di antaranya yang terakhir adalah orang yang kemarin membaca Al-Quran. Untuk itu mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan yaitu tentang 3 golongan manusia yang menjadi pewaris Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatihah ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina wa minhum zalimun nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kami pilih. Di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang menjadi pelopor dan kebaikan dengan izin Allah. Yang mereka itu adalah pahalanya lebih besar. Dari ayat di atas setidaknya ada 3 pemahaman bahwa Al-Quran yang diberikan kepada manusia sebagai petunjuk kehidupan ini ternyata Allah sudah mewariskan kepada 3 golongan. Sehingga alangkah berbahagianya manakala kita termasuk satu di antara golongan tersebut sebagai pewaris Al-Quran.
Adapun golongan yang pertama adalah zalimun nafsi, yaitu orang Islam yang menganiaya dirinya sendiri. Kita tahu bahwa zalimun nafsi adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Tahu hukum dilanggar. Ini halal, ini haram. Jadi sebenarnya bisa membedakan tapi tidak mau menjalankan. Ini ada perintah, ini ada larangan, ini aman surga, ini aman neraka, ini pahala, ini dosa, ini perintah, ini larangan, ini halal, ini haram. Tapi mereka tidak mau melaksanakan, yaitu perintah. Dia lebih sibuk dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan datang dia tidak mau puasa. Ketika bulan Ramadan datang dia tidak mau tilawah. Ketika bulan Ramadan datang dia tidak mau sedekah dan seterusnya. Intinya apa? Banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan hingga hidupnya sangat merugikan dalam kehidupannya. Kesimpulannya adalah orang yang yang dua besar adalah amal kesalahannya. Amal keburukannya adalah lebih banyak daripada kebaikannya. Untuk itu bagi mereka yang dalamnya, mari kita segera bertobat di bulan Ramadan, karena ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan mengharap Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Untuk itu mari berbanyak istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu mari perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala hingga kita dijauhkan dari golongan yaitu manusia dzalimun nafsi, yaitu orang yang menganiaya diri sendiri. Muslimin jamaah salat barakallahu. Adapun golongan yang kedua yang mewarisi Al-Qur'an adalah golongan muktasid, yaitu golongan bertahan. Di dalam kehidupannya dia tahu hukum-hukum Allah. Ini perintah tahu, ini sunnah tahu, ini halal tahu, ini larangan tahu, ini pahala tahu, ini dosa tahu. Tapi kadang-kadang dia adalah melakukan kebaikan, kadang-kadang melakukan kesalahan, keburukan dan sebagainya. Sehingga antara amal kebaikan dan amal keburukannya adalah hampir sama. Sehingga yang termasuk dengan ini mari perbaiki, yaitu amal kebaikannya. Di sini hatanya untuk mengadakan evaluasi diri kita. Apakah selama ini amal yang dilaksanakan banyak salahnya atau banyak solehnya? Hingga ketika banyak salahnya segera ditinggalkan, dan ketika banyak baiknya segera dipertahankan secara istiqomah sampai menjadi jenazah. Insya Allah ketika kita berada di golongan pertengahan, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemudahan dalam menghadapi suatu masalah. Al-Quranul Karim yang diturunkan pada manusia memang menjawab masalah yang dihadapi oleh manusia. Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Misalnya saja bagaimana hukumnya khamr, halal atau haram. Sehingga karena masyarakat pada waktu itu imannya masih lemah, katakan 3%, maka ada larangan, ada dibolehkan untuk minum khamr. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Surat An-Nisa ayat 43. Ketika seseorang jadi imam sholatnya dibolak-balik, ayatnya bolak-balik, dia dalam keadaan mabuk sehingga dia nggak paham apa yang dibacanya, maka di saat itu adalah tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Ketika imannya sudah mulai bertambah katakan 60%, maka turun ayat surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya adalah khamr, minuman keras, adalah ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih banyak, maka dari itu tinggalkanlah. Dan ketika umat Islam imannya sudah 90% kuat, maka Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 10 yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan khamr, judi dan sebagainya. Jadi di sini benar-benar Allah tegas
Maka dari itu golongan yang mutlak pertengahan adalah benar-benar sudah memahami. Mari kita evaluasi amal kita, kalau sudah baik kita pertahankan, dan kalau masih salah kita tinggalkan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang ketiga sebagai pewaris Al-Quran adalah golongan sabiqun bil khair biidznillah, yaitu orang yang jadi pelopor dalam kebaikan. Kita tahu bahwa orang yang menjadi pelopor dalam kebaikan adalah orang yang senantiasa mengajak kebaikan dan mencegah pada keburukan. Dan setiap manusia adalah akan mendapatkan predikat umat terbaik manakala kita mau mengajak kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang diadakan manusia mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah pada kemungkaran. Untuk itu agar kita menjadi orang yang jadi pelopor dalam bukan, mari kita ajak orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, apa menuju kebaikan sesuai dengan tupoksinya kita masing-masing. Yang ahli ibadah silakan ajak ibadah, yang ahli teknologi silakan ahli teknologi, yang ahli pendidikan silakan ajak ke pendidikan. Yang jelas kita perlu mengajak orang-orang sekitar agar menuju kebaikan. Sehingga manakala kita mau dan mampu menjadi penggerak pelopor dalam kebaikan, insya Allah kita menjadi mendapatkan predikat haurul ummah. Itulah 3 pewaris Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, yaitu golongan ketiga, yaitu golongan yang jadi pelopor dalam kebaikan, yang akhirnya di akhir nanti kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum wa azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul